Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa channel Cahaya Islam, pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang jawaban anggota tubuh. Namun sebelum itu, silahkan subscribe channel ini dan nyalakan tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari channel Cahaya Islam. Di dalam khabar dijelaskan ketika Allah yang Maha Luhur menghendaki untuk mencabut ruh seorang hamba, maka datanglah malaikat maut dari arah mulutnya untuk mencabut ruh darinya. Lalu keluarlah zikir dari mulutnya, lalu mengatakan, tiada jalan lain bagimu dari arah ini. Telah lama sekali lisan hamba ini digunakan untuk berzikir kepada Tuhannya. Malaikat maut pun kembali kepada Allah yang Maha Luhur, lalu mengatakan, wahai Tuhanku, hambamu mengatakan ini dan ini. Lalu Allah yang Maha Luhur menjawab, cabutlah dari arah lainnya. Malaikat maut pun datang dari arah tangan, keluarlah sedekah, lalu mengatakan, tiada jalan bagimu pada tangan ini. Sesungguhnya hamba ini menggunakan untuk banyak bersedekah, mengusap kepala anak yatim, menulis dengan pena, dan menebas leher orang-orang kafir dengan pedang. Kemudian malaikat maut datang ke arah kaki, lalu kaki itu mengatakan, tiada jalan bagimu dari arahku. Sesungguhnya hamba ini menggunakanku untuk berjalan menuju sholat jamaah, menjenguk orang sakit, majelis ilmu, dan belajar. Malaikat maut pun datang ke arah telinga, tiada jalan bagimu dari arahku. Sesungguhnya hamba ini menggunakanku untuk mendengar Al-Quran, azan, dan zikir. Malaikat maut pun datang ke arah kedua mata, lalu kedua mata itu mengatakan, tiada jalan bagimu dari arah kami. Sesungguhnya hamba ini menggunakan kami untuk melihat mushaf, wajah ulama, wajah kedua orang tua, dan wajah orang-orang soleh. Malaikat maut pun sowan kepada Allah yang Maha Luhur, lalu berkata, wahai Tuhanku, sesungguhnya hambamu mengatakan ini dan ini. Allah yang Maha Luhur pun menjawab, wahai malaikat maut, gantungkanlah namaku pada telapak tanganmu dan perlihatkan kepada ruh hambaku sehingga dia mengetahuinya. Malaikat maut pun keluar, menulis nama Allah pada telapak tangannya. Dia pun memperlihatkannya kepada ruh hamba itu, lalu ruh hamba itu menerimanya. Lalu keluarlah ruh hamba itu karena berkah nama Allah, maka hilanglah darinya pahitnya waktu nazak, yaitu terlepasnya ruh dari tubuh. Tidakkah akan hilang pula darinya siksaan yang sangat menyakitkan ketika tertulis di hati orang-orang mukmin nama Allah yang Maha Luhur, sesuai dengan firman-Nya yang Maha Luhur. Maka apakah orang-orang yang dibukakan Allah hatinya untuk menerima agama Islam, lalu ia mendapatkan cahaya dari Tuhannya, sama dengan orang-orang yang membantu hatinya? Quran Surah Az-Zumar. Tidakkah akan hilang dari orang-orang mukmin siksa dan kesulitan-kesulitan di hari kiamat jika memang hatinya terukir nama Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tentu saja akan hilang. Dalam khabar lain dijelaskan, ada 5 perkara yang merupakan bisa mematikan dan 5 perkara lainnya adalah obatnya, yaitu dunia adalah bisa yang mematikan dan zuhud adalah obatnya. Harta adalah bisa yang mematikan dan zakat adalah obatnya. Perkataan adalah bisa yang mematikan dan zikir kepada Allah adalah obatnya. Seluruh umur adalah bisa yang mematikan dan taat kepada Allah adalah obatnya. Dan semua bulan adalah bisa yang mematikan dan obatnya adalah bulan Ramadan. Dan dalam khabar lain dijelaskan, ketika seorang hamba jatuh pada waktu nazak, yaitu terlepasnya ruh dari tubuh, maka akan menyeru orang yang menyeru dari arah Tuhan yang Maha Pengasih. Ketika ruh telah sampai pada dada, maka orang yang menyeru itu berkata, tinggallah dia, sehingga dia bisa istirahat sesaat. Begitu juga ketika ruh telah sampai pada kedua lutut dan pusar,
orang yang menyeru mengatakan hal yang sama. Dan ketika ruh telah sampai pada tenggorokan, datanglah seruan, tinggallah dia, sehingga anggota tubuh sebagian berpamitan dengan sebagian lainnya. Lalu mata satu berpamitan kepada mata lainnya. Ia mengatakan, Assalamualaikum ila yaumil qiyamah. Semoga kesejahteraan tetap terlimpahkan kepadamu sampai hari kiamat. Begitu pula halnya dengan kedua telinga, kedua tangan, kedua kaki, dan ruh pun ikut berpamitan kepada tubuh. Maka kami memohon perlindungan kepada Allah agar terhindar dari berpamitannya iman kepada lisan, dan kami memohon perlindungan kepada Allah agar terhindar dari berpamitannya makrifat kepada Allah dan iman kepada hati. Lalu tinggallah kedua tangan tak mampu bergerak, kedua kaki tanpa mampu bergerak, kedua mata tanpa mampu melihat, kedua telinga tanpa mampu mendengar, dan tubuh tanpa ruh. Dan jika saja lisan tertinggal tanpa iman dan hati tanpa makrifat kepada Allah, maka bagaimana keadaan seorang hamba di dalam liang lahat? Hamba itu tidak dapat melihat seorang pun, tidak bapak, tidak ibu, tidak anak-anak, tidak saudara-saudara, tidak teman-teman, tidak kuda, yaitu kendaraan, dan tidak hijab. Lalu, jika dia tidak mengetahui Tuhan yang Maha Mulia, maka dia merugi dalam kerugian yang besar. Imam Abu Hanifah berkata, waktu yang paling banyak merampas iman dari seorang hamba adalah waktu nazak, yaitu terlepasnya ruh dari tubuh. Semoga Allah menjaga kita dan kamu semua dari terampasnya iman. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin.